Stop dulu, tarik napas. Bayangin kalau besok pagi lo bangun tidur, buka HP, terus semua portal berita rame banget ngomongin satu hal. Aturan baru soal hak aparatur negara dan pensiunan resmi diketok. Bukan gosip grup WA keluarga, bukan broadcast katanya orang dalam, tapi keputusan sah yang berlaku buat seluruh Indonesia. Dan dampaknya, bukan cuma angka di atas kertas, tapi langsung berasa di rekening jutaan orang. Gua mau mulai dari pernyataan yang tegas banget. Presiden kita, Prabowo Subianto, menyampaikan langsung, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, bahwa perjuangan ini belum selesai. Kalimat itu bukan basa-basi. Pesannya jelas. Masih banyak saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Masih ada petani di sawah yang bangun sebelum subuh, nelayan yang bertaruh nyawa di laut, buruh pabrik yang lembur demi anak istri, dan anak-anak muda yang kerja keras demi keluarga. Beliau menekankan, cinta tanah air itu bukan cuma slogan, bukan cuma teriak, NKRI harga mati pas upacara, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani seluruh rakyat. Dan satu kalimat yang cukup nendang, selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Nah, di tengah semangat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan penting. Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian bagi aparatur negara. Ini bukan kebijakan kecil. Ini menyasar seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, sampai para pensiunan. Total penerimanya? Sekitar 9,4 juta orang. Iya, 9,4 juta. Angka yang bukan main. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga buka suara soal THR ASN tahun 2000. Beliau menyampaikan bahwa THR ASN akan segera cair. Bahkan disebutkan bahwa pencairan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di kawasan Senayan pada Rabu, 18 Februari 2026. Waktu itu beliau bilang, bentar lagi dikeluarin. Saya lupa angkanya, tapi cukup besar. Walaupun mengaku lupa detail nominalnya saat itu, dalam paparan resmi sebelumnya di Agenda Ekonomi Nasional, anggaran THR 2026 dicantumkan sebesar Rp 5 triliun, bandingin sama tahun sebelumnya yang 49,9 triliun. Naik signifikan, artinya ada peningkatan komitmen anggaran. Sebelumnya juga sempat disebut bahwa THR ASN akan dicairkan pada awal Ramadan 2026. Bocoran itu disampaikan seusai agenda di Wisma Danantara pada Jumat, 13 Februari. Polanya mirip tahun-tahun sebelumnya, dicairkan lebih awal supaya daya beli masyarakat naik selama Ramadan. Logikanya sederhana, kalau ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pegang uang lebih dulu, perputaran ekonomi di daerah juga ikut bergerak. Anggaran 55 triliun itu disiapkan untuk aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Bahkan disebutkan lebih besar dari tahun lalu. Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa pencairan direncanakan dimulai pada awal Ramadan. Ada pernyataan yang sempat viral juga. Enggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN. Intinya jangan khawatir, dananya sudah disiapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%. Untuk ASN daerah, skemanya sama, tapi disesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Jadi memang ada dua jalur, pusat dan daerah. Pusat lebih seragam, daerah fleksibel, sesuai APBD. Selain itu,
Ada juga alokasi 7,6 triliun untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2000 yang berlaku sejak 22 Desember 2020. Tambahan dana alokasi umum diberikan kepada 301 pemerintah daerah untuk membantu pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN yang gajinya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan. Kalau ditarik garis besarnya, tahun 2029 ini total penerima kebijakan terkait kenaikan gaji dan pencairan tunggakan mencapai sekitar 94 juta orang. Itu termasuk ASN aktif dan pensiunan. Angka yang luar biasa besar. Jadi kebijakan ini bukan cuma buat yang masih aktif, tapi juga menyentuh para pensiunan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin penasaran. Raplan dan tunggakan pensiun. Pemerintah memastikan ada kenaikan gaji bagi ASN aktif, sekaligus pencairan tunggakan pensiun untuk pensiunan. Tunggakan ini muncul karena adanya jeda atau keterlambatan pembayaran yang biasanya terjadi akibat proses verifikasi data jutaan penerima. Proses verifikasi itu bukan hal sederhana. Data pensiunan harus cocok dengan catatan administrasi. Harus sinkron dengan sistem perbankan nasional. Harus dihitung ulang supaya nominalnya sesuai hak masing-masing. Makanya kadang muncul istilah tunggakan ketika ada selisih waktu antara periode yang seharusnya dibayar dan realisasi pembayaran. Sebelum rapilan benar-benar cair, ada beberapa tahap. Pertama, penyesuaian kebijakan dan perhitungan ulang berdasarkan inflasi. Karena harga kebutuhan pokok naik terus. Kedua, sinkronisasi sistem dengan perbankan nasional supaya dana masuk ke rekening yang benar. Ketiga, validasi data administrasi agar tidak ada salah transfer atau dobel bayar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan PT Taspen untuk memastikan pembayaran berjalan lancar. Taspen bertugas memastikan data valid, perhitungan tepat, dan distribusi sesuai aturan. Jadi, walaupun prosesnya panjang, tujuannya supaya setiap rupiah yang keluar benar-benar hak penerima. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kenaikan gaji ASN juga punya dimensi produktivitas. Secara teori ekonomi, kalau pekerja merasa kompensasinya tidak sebanding dengan produktivitas, motivasi bisa turun. Dengan kompensasi yang lebih adil, diharapkan kinerja meningkat dan pelayanan publik tetap optimal. Tapi tentu saja harus dibarengi pengawasan ketat supaya tepat sasaran. Buat para pensiunan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan data administrasi benar. Nama, nomor rekening, alamat, harus sinkron. Kedua, waspada hoaks. Isu uang besar sering dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Jangan gampang percaya info yang sumbernya tidak jelas. Ketiga, kalau ada ketidaksesuaian, simpan bukti administrasi dan segera lapor ke kantor pensiun atau lembaga terkait. Timeline yang ramai dibahas menyebut Maret 2026 sebagai waktu pencairan THR dan rapelan. Tapi perlu diingat, realisasinya tetap bergantung pada proses verifikasi dan sinkronisasi teknis. Jadi walaupun target ada, proses tetap harus dilewati. Sekarang bayangin lagi skenarionya. Tanggal 15 Februari disebut-sebut sebagai momen penentu hasil pembahasan di level atas. Di meja pembahasan ada Kementerian Keuangan, ada PT Taspen, ada DPR. Kalau sudah menjadi peraturan pemerintah, statusnya berubah total. Dari wacana jadi aturan mengikat. Pertanyaan yang wajar muncul. Apakah pesangon yang selama ini dicicil akan dibayar penuh sekaligus? Bagaimana dengan pensiunan yang sudah 10 atau 20 tahun berhenti kerja? Apakah ada prioritas? Apakah cair sebelum hari besar atau sesudahnya? Semua itu wajar ditanyakan, karena ini menyangkut hidup jutaan orang. Kalau melihat ke belakang, sistem pensiun memang punya keterbatasan. Banyak pensiunan menerima nominal yang stagnan, sementara harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan mahal,
dan kebutuhan keluarga terus berjalan. Makanya tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga daya beli, supaya pensiunan tetap bisa beli kebutuhan dasar, makan, listrik, air, obat, transportasi, dan biaya darurat. Kebijakan ini juga diharapkan menjaga stabilitas sosial. Kalau kelompok lansia dan pensiunan tetap punya daya beli, kualitas hidup mereka tidak turun drastis, bahkan bisa berdampak ke sektor lain seperti kesehatan dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah menekankan transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu pengawasan diperketat, bukan cuma soal cair atau tidak, tapi juga soal tepat sasaran. Sekarang gue mau ngomong langsung ke Bapak Ibu pensiunan yang lagi nonton. Pastikan komunikasi dengan kantor pensiun tetap aktif. Simpan SK pensiun, nomor rekening, dokumen pendukung. Jangan mudah tergiur janji pencairan instan lewat jalur tidak resmi. Intinya begini, ada kabar kenaikan gaji ASN dan pencairan tunggakan pensiun yang menyasar 9,4 juta penerima. Mekanismenya terbagi pusat dan daerah. Tujuannya menjaga daya beli dan kesejahteraan. Prosesnya butuh verifikasi dan sinkronisasi. Pelaksanaannya melibatkan kementerian dan lembaga resmi supaya akuntabel. Dan di balik semua angka itu, ada pesan yang lebih besar. Perjuangan belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi. Tapi selama ada keberanian membela kebenaran, ketulusan melayani rakyat, dan semangat anak muda yang jujur dan setia, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kalau informasi ini bikin lo lebih paham dan tenang, share ke keluarga, ke grup pensiunan, ke teman-teman yang butuh. Jangan lupa selalu cek sumber resmi sebelum percaya. Semoga kebijakan ini benar-benar membawa kelegaan buat jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di update berikutnya. Tetap kritis, tetap waspada, dan semoga rezeki serta kesehatan selalu menyertai kita semua.